Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru di Kabupaten Bogor. Program Sapa Wargi PGRI Kabupaten Bogor kembali hadir bersama saya Titik Suryani. Kali ini obrolan kita akan menjadi sebuah obrolan inspiratif karena kali ini tamu podcast kita, tamu yang luar biasa keren. Siapa dia? Mari kita sapa bersama. Hari ini kita akan ketemu dengan Bu Dewi Suci Prihartini. Halo, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Titik, senang sekali bisa berada di sini. Kita yang seneng loh kedatangan Ibu. Waduh, ini kayak anugerah ini podcast kedatangan nih. Kita nunggu-nunggu banget nih kedatangan Ibu. Gitu ya. Saya juga senang banget waktu dihubungi oleh Bu Titik. Wah, saya pantas nggak sih berada di podcast Sangat ini? pantas karena kita akan banyak ngobrolin hal-hal keren yang nanti bisa dibagiin ke teman-teman. Siap ya Bu Dewi ya? Insya Allah, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Oke, Bapak Ibu, ngomongin tentang Bu Dewi Suci, banyak banget prestasi beliau. Nah, salah satu prestasi yang mau kita obrolin kali ini adalah beliau merupakan pemenang Bogor Tegar Beriman ya Bu ya? Benar ya Bu ya? Iya, betul. Tegar Beriman Award ya? Iya, betul. Tahun 2023 nih. Nah, kita mau gali nih dari beliau. Kira-kira ketika dapat Tegar Beriman Award ini apa aja yang sudah dilakukan beliau, dan ini jadi hal-hal yang inspiratif. Bu, ceritain dong gimana sih bisa dapat nominate jadi seorang pendidik yang diganjar Tegar Beriman Award. Gitu. Sebenarnya untuk mendapatkan Tegar Beriman Award ini suatu proses yang panjang. Mengapa? Karena untuk menjadi waktu itu kan nominasi di Tegar Beriman Award itu banyak ya, mulai dari guru, kepala sekolah, dokter, polisi, lurah, terus sampai ke marbot dan supir terbaik itu diberi penghargaan Tegar Beriman Award. Dan kebetulan saya di sana di Tegar Beriman Award itu memang kategorinya sebagai guru terbaik. Di sana itu. Keren, Alhamdulillah, keren. itu rezeki dari Allah. Masya Allah. Kalau ditanya gimana sih caranya untuk dapat kategori guru terbaik di Tegar Beriman Award, itu adalah suatu proses yang panjang Bapak Ibu. Bisa ceritain gak nih? Ya, kenapa saya bilang ini proses yang panjang? Karena pada saat saya ditelepon oleh dinas untuk mengikuti seleksi Tegar Beriman Award ini, ternyata ada beberapa kandidat kan ya Bu ya. Ada beberapa kandidat, itu saya diminta untuk mengikuti seleksi itu, dan di sana itu diminta apa saja yang sudah kita lakukan selama kita mengabdi menjadi seorang guru. Prestasi-prestasi, ada prestasi-prestasi apa saja yang ini dikumpulin berarti ya gitu. Waktu saya di 2023 itu diberi rentan itu 5 tahun ke belakang dari 2023. Jadi digali nih 5 tahun. Betul. 5 tahun ke belakang. Kemudian di sana itu selain prestasi mengikuti pelatihan apa saja, kemudian juga seperti inovasi-inovasi pembelajaran apa yang sudah pernah dilakukan gitu ya. Kemudian pernah menjadi pemateri apa saja. Dan yang terakhir itu media pembelajaran apa yang pernah dibuat oleh kita selama 5 tahun ke belakang. Jadi kategorinya ketika ngomongin pendidik di Tegar Beriman Award itu adalah hal-hal baik apa yang sudah dilakukan oleh guru selama rentang 5 tahun. Nah, betul. Kita boleh spill nggak nih satu hal yang menarik yang menjadi senjata utama Bu Dewi ketika mengikuti ini? Senjata utama ya. Jadi ketika saat itu saya juga nggak tahu ya Bu ya sebenarnya. Karena kalau tidak salah ada 10 nominate, kalau tidak salah saya baru tahu setelah justru keluar gitu. Karena ketemu dengan jurinya saat itu waktu kegiatan di BBGP Jabar saat saya dapat di Piltras itu loh Bu. Itu Ibu itu gimana sih? Karena teman-teman pada nanya kan. Iya, jadi semua dikumpulkan dan di ranking dari tingkat paling tinggi. Misalkan dari tingkat internasional itu setiap kejuaraan itu poinnya berapa. Jadi dikumpulkan. Jadi ada level poin. Iya, dan kebetulan pada saat itu memang saya yang paling banyak dan yang paling tinggi levelnya, pernah sampai ke tingkat Asia Tenggara saat itu. Keren. Boleh dong bagi nih apa nih? Di Asia Tenggara saat itu saya ikut di SIKIS. Di SIKIS ya? SIKIS dengan SIKIM saat itu. Apa tuh praktik baiknya Bu? Praktik baiknya itu STEM berbantuan NFC saat itu di SIKIS. Ide awalnya itu dari mana itu? Ide awalnya itu karena keprihatinan terhadap anak yang nggak buang sampah sembarangan. Wow, ini sesuai dengan tema UNESCO iklim pendidikan dan pendidikan iklim kalau saat ini ya. Bisa masuk gitu. Karena waktu itu kan pas masuk COVID, anak-anak itu mungkin lupa lagi buang sampah ke tempatnya. Pembiasaannya jadi buyar lagi gitu.
Dan memang fenomena yang terjadi ternyata kita termasuk 5 negara terbesar yang buang sampah plastik kemana aja gitu kan. Ranking nih masuk 5 besar. Iya. Jadi gitu negara kan. tukang buangin sampah plastik terbanyak di dunia gitu kan. Di dunia nih ya. Di dunia itu kelima. Bukan level kabupaten lagi. Bukan itu kan. Pas saya lihat, oh iya sih anak-anaknya begini, ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita dong gitu kan. Nah akhirnya saya ke anak-anak itu mulai tanya-tanya lagi kan, kenapa sih buang sampah itu sembarangan gitu kan. 82%-an itu anak-anak ngejawab mereka itu bilang bahwa sampah kan bukan barang berharga, buang aja sembarangan gitu Bu. Miris banget ya gitu kan. Yang selanjutnya lupa lagi dengan pembiasaan buang sampahnya. Akhirnya ya gimana caranya agar anak-anak tuh tahu bahwa sampah itu treasure loh. Sampah itu benda berharga gitu, harta berharga. Makanya jadi kayak harta karun sebetulnya harta karun sebenarnya gitu. Dari sana makanya di artikel yang saya buat saat itu judulnya itu STEM Assisted NFC, the technology that built student awareness about apa ya, saya agak lupa, tapi intinya bahwa suatu saya menggabungkan antara STEM dengan NFC, suatu teknologi pintar yang bisa membangun kesadaran siswa bahwa sampah plastik itu adalah harta karun gitu. Mereka nanti mereka di pertamanya itu saya menggunakan pendekatan dari baby itu kan, meng-engage dulu kenapa sih mereka harus sadar bahwa buang sampah tuh nggak boleh kemana aja gitu itu kayak kan. Gimana tuh meng-engage-nya mereka bisa dapet akhirnya insight bahwa sampah tuh penting ternyata. Awalnya itu dibangun dulu kesadarannya bahwa kita buang sampah itu impact dari buang sampah sembarangan tuh ternyata luas banget gitu. Berarti ditunjukin dulu dampaknya. Iya, saya kasih tontonan. Mereka nonton video dulu. Jadi dipantik sama video. Iya, video yang membuat apeksi anak-anak itu sedih. Saat itu ada beberapa video. Salah satu video yang membuat mereka sedih itu adalah pada saat melihat ikan paus yang makan sedotan dan dia tuh kesakitan gitu kan. Kasihan banget gitu kan anak-anak. Terus dan beberapa video lain yang memang iya Bu, kita nggak boleh buang sampah sembarangan. Akhirnya setelah itu mereka akan cari tahu sendiri. Terus di plastik diapain nih, cari informasi gitu kan. Keywordnya itu bahwa sampah plastik itu bisa diolah loh jadi hal-hal yang bermanfaat. Bermanfaat. Terus juga dia ternyata bisa menghasilkan uang seperti itu. Ini saya senang banget nih dengarnya bahwa ngobrolin sampah terus jadi menyentuh hati anak-anak gitu ya. Ini moral value-nya keren banget loh. Ini idenya luar biasa dari video-video yang mungkin memang menggambarkan dampak bahayanya sampah. Ini kelas berapa ini yang dipantik? Kebetulan saat itu saya memang mengajar kelas 6. Jadi mereka sudah bisa ya narik insight sebuah tontonan begitu. Iya, karena memang saya sebagai guru kita harus jadi seorang fasilitator ya, kita nggak bisa ambil saja suatu video, tapi kita harus mengenali anak-anak kita tuh tipe-tipe melankolis lah atau gitu kan karena sudah lama dengan anak-anak. Jadi didiagnosis dulu gitu awalnya itu anak-anak itu anak-anak apa gitu. Makanya ada beberapa video saat itu yang dan malah video itu yang Ibu kasihan banget ya Bu ya. Iya, akhirnya muncul itu ya. Makanya jangan buang sampah sembarangan gitu ya. Nanti kan sampahnya ya dari kita di sini nanti kebuang. Karena di dekat sekolah kami itu memang ada Bu, sungai-sungai kayak gitu kan. Sungai muaranya kemana gitu kan. Mereka tuh buang sampah tuh ke sungai gitu. Harus dipikirkan gitu ya. Mungkin pada saat ini ketika buang sampah hilang terus selesai dianggapnya. Tapi ternyata tidak selesai sampai di situ. Sampahnya lari kemana-mana. Itu diliatin ke anak-anak. Jadi kayak mereka jalan ya. Dari video itu jalan gimana sampah itu pindah dari satu tempat ke tempat lain yang pada akhirnya nyiksa si paus gitu. Iya betul itu keren salah satunya strategi pembelajarannya gitu seperti itu. Jadi anak-anak karena setelah nonton itu kan nanti mereka ada brainstormingnya juga gitu, gimana menceritakan ya seperti apa yang
kalian rasain. rasakan pada saat melihat video itu. Itu kalau yang gitu melankolonis benar-benar yang iya gitu, dapet deep banget ya. itu Ini kan. kalau dihubungin sama deep learning juga bisa deep Bisa ya. banget, bisa deep. banget. Terus anak-anak dari situ mulai berjanji kali ya komitmen. Enggak? Waktu itu ya Bu, bener Bu, sekarang kita nggak boleh buang sampah sembarangan lagi ya, walaupun sebenarnya yang dibuang itu nggak ke sungai gitu kan, kalau yang di sekolah, tapi kan membiasakan diri dan akhirnya mereka itu sampein ke orang tuanya gitu kan, sampai orang tuanya juga WA, Bu, anak saya sekarang udah nggak mau disuruh buang sampah lagi ke sungai, nggak boleh katanya, nanti bisa mencemari lingkungan, bahkan nanti menyakiti makhluk hidup yang lain gitu. Sampai orang tuanya gitu kan, saya salah ya Bu ya. Alhamdulillah, jadi kita juga kolaborasi dan orang tua juga sampaiin di grup bahwa anak-anak sekarang sedang ada project NFC berbantuan STEM, disampaikan karena nanti mereka akan menggunakan teknologi AR juga kan untuk cari informasi kayak gitu, dan butuh handphone gitu. Saya tertarik nih. Ini tadi yang dari menggugah kesadaran terus pindah ke teknologi yang pakai metode AR-nya ini ya. Ini gimana nih? Bisa ceritain prosesnya? Jadi nanti setelah mereka mereka dapat insight bahwa nggak boleh buang sampah sembarangan, terus diapain dong gitu kan, mikir kan, kalau dibuang terus harus gimana? Ya, masa dipegang aja, ditumpuk aja gitu, terus harus digimanain ya Bu ya, nah digimanain ya gitu. Jadi di sana saya buat suatu metode permainan dengan anak-anak. Apa nih, keren nih. Jadi dibagi beberapa kelompok, kemudian si anak-anak itu nantinya kita kayak pembagian misi-misi kayak gitu kan, sekelompok. Sekelompok itu ada 5 orang, 4 sampai 5 tergantung nanti di mana kelasnya sebanyak apa gitu. Sekitar 4-5 kalau di kelas saya saat itu. Nanti mereka akan dapat beberapa misi yang mana misi-misi itu mereka harus pecahkan gitu. Dan si misinya itu dibacanya lewat augmented reality itu. Jadi saya sembunyiin tuh, tapi dapat apa namanya? perintahnya misalkan silahkan cari marker pertama itu dengan jalan berapa langkah dari sini. Jadi mereka moving gitu, nggak di dalam kelas, bisa ada yang di luar gitu kan, tergantung dari perintah-perintahnya tersebut. Itu nge-WA ceritanya ke saya. Jadi saya tuh kalau di James Bond itu mereka James Bondnya gitu kan. mereka James Bondnya, saya itu yang ngasih perintahnya gitu. Nanti mereka laksanakan. Setelah dapat mereka scan gitu kan, untuk dapetin informasi apa saja sih contoh-contoh yang bisa mengurangi sampah plastik gitu. Jadi benar-benar dibuat jadi tantangan ya, challenge buat mereka. Gitu, gimana anak-anak perasaannya? Wah, kelihatannya seru banget gitu kan, karena besoknya itu pasti mereka Bu, besok belajar apa lagi kayak gitu. Itu ya, saya suka itu. Akhirnya mereka bikin itu Bu, bikin kenapa apa namanya? Bikin solar dan bensin. Wow, dari sampah plastik itu. Itu gimana caranya? Jadi plastik sampah plastik itu dimasukkan ke dalam kaleng kungguan atau apapun, dibakar oleh api, nanti dipanaskan. Kemudian pakai apa itu namanya, selang. Harus ada air untuk mendinginkan, nanti menetes. Dan jadi disublimasi dulu, begitu? Iya, sublimasi. Nah, ini peralatan ini siapa yang nyiapin, Bu? Anak-anak. Serius? Iya, anak-anak. Udah bisa solder? Enggak solder, jadi butuh solder. Enggak butuh Cuma solder. hanya butuh itu aja. Mereka bikin tungku. Bikin tungku, kemudian untuk menyimpan plastiknya, sampah plastiknya itu di dalam apa namanya? Kaleng bekas kue. Tutup dengan rata, terus dibolongin pakai. Itu manual bolongin ya? Manual. Oke. Nanti matematiknya itu masuk kan, STEM tuh kan. Matematiknya nah, itu di mana tuh? Itu mereka ngitung berapa kilo plastik, nantinya bisa dapat berapa mililiter bensin gitu. Kayak gitu. Dan jadi satu
apa namanya? Kegiatan pembelajaran. Jadi dapat semua ya? Dapat semua. Keren, itu keren. IPA-nya. Kemudian ya mereka juga engineer-nya dapat kan, mereka bangun. Oh iya benar-benar itu yang tadi ya, yang mereka bolongin terus pakai itu. Iya, betul. Ini luar biasa keren. Loh, pantesan ini menang. Ide-ide ini nih yang mahal gitu. Masya Allah. Oke. Bu Dewi, ini kan kalau kita ngomong banyak ya, saya rasa Bu Dewi punya banyak harta karun ide nih ya. Aduh, Masya Allah, alhamdulillah. Gimana sih bisa dapat ide-ide keren itu Bu Dewi? Berawal dari masalah yang ada di dalam kelas dan keinginan saya untuk menyelesaikan masalah itu. Keren. Apa pesan buat guru-guru Kabupaten Bogor? Kalau pesan untuk karena ini kaitannya dengan Tegar Beriman Award ya, banyak nanya gimana sih caranya dapat piala prestasi Tegar, ini nih. Tegar Beriman Award. Kalau saya satu-satunya cara untuk mendapatkan penghargaan adalah dengan tidak pernah mengharapkannya. Wow. Kenapa? Karena ketika mengajar itu jangan pernah mengejar penghargaan. Buatlah penghargaan itu yang mengajar-mengajar Anda. Keren, luar biasa, mantap, Masya Allah. Bapak Ibu, ini sebetulnya kalau pengen ngobrol banyak tuh panjang banget loh. Sayang ini perlu kita lanjutkan dengan episode berikutnya. Dari obrolan ini kita dapat insight bahwa Bu Dewi benar-benar melakukan praktek di kelasnya itu karena benar-benar ingin menciptakan sebuah hal yang luar biasa untuk murid-muridnya. Mengajar benar-benar dari hati. Nah, insight atau inspirasi ini perlu kita teladanin bersama. Bu Dewi, nanti kita ngobrol lagi ya. Ya, insya Allah. Di lain episode. Mudah-mudahan. Ini kan sebetulnya banyak banget nih kalau yang mau digali ide-idenya ya. Mulai dari misi-misi. Terus saya juga pernah tuh kan baca salah satu jurnal ibu ngomongin tentang biji salak gitu Oh, ya. iya. Nanti kita akan kupas itu tuh. Mudah-mudahan ada kesempatan. Pokoknya jangan ketinggalan deh. Banyak banget kalau ngobrol sama Bu Dewi tuh pasti yang dikupas tuh kita nggak kepikiran. Oh iya ternyata keren banget. Bu Dewi sehat selalu. Terima kasih Bu Titi. Sukses ya. Sukses juga untuk PGRI Kabupaten Bogor. Amin. Pokoknya senang banget kedatangan Bu Dewi karena pada akhirnya kita belajar banyak dari Bu Dewi. Sama, saya juga banyak belajar dari Ibu dan channel ini luar biasa, keren banget, harus terus dilanjutkan. Pokoknya nanti Bu Dewi diundang lagi. Amin, Kita akan ya ngobrolin Allah. tentang biji salak. Biji salak. Oke Bapak Ibu, warga PGRI Kabupaten Bogor, senang sekali kita dapat obrolan yang keren banget dari Bu Dewi Suci. Nantikan episode berikutnya dengan obrolan-obrolan lain yang lebih menarik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keren ih.